Kita lanjut ya. Yang kedua, phenomenological perspective. Itu apa? Phenomenology, put simply, is a description of an individual's immediate experience. Apa artinya? Fenomenologi secara sederhana itu bisa diartikan sebagai pengalaman individu. Itu yang pertama. Yang kedua, researchers use the phenomenological approach when they are interested in exploring the meaning, composition, and core of the life experience of specific phenomena. Peneliti menggunakan metode ini, phenomenological, ketika mereka tertarik untuk mengeksplorasi tentang arti, komposisi, dan core dari pengalaman hidup dari suatu kejadian tertentu atau fenomena tertentu. Ini phenomenological ini. Nah, dalam phenomenological ini, desain yang digunakan adalah ada existential design, transcendental design, hermeneutic design, dan case study design. Existential design itu apa? Existential design itu the aim on this of is to illuminate the essential general meaning structure of a specific phenomenon with a focus on grasping the whole meaning of the experience instead of dividing it into parts. Ini. Eksistensial ini maksudnya adalah untuk memberikan mengiluminasi dari suatu makna dalam suatu fenomena tertentu yang berfokus untuk menangkap grasping, menangkap whole meaning, seluruh makna dari pengalaman tersebut dengan mengganti atau mengabaikan membagi ke dalam beberapa bagian ini. Jadi tadinya sepotong-sepotong tetapi sekarang digabungkan ini. Kemudian yang transcendental design, some key tenets of the transcendental design are intentionality. Nah, ini consciousness is always intentional. Eidetic reduction, researcher assess the consciousness of the participant to get the pure essence of some phenomenon, thus revealing the essential structure. And C, constitution of meaning, returning to the world from consciousness. Jadi kunci utama dari transcendental design ini adalah intentional. Kemauan ya. Kemudian eidetic reduction, ingin menghilangkan keraguan-raguan ya, atau consciousness, menjawab keraguan-raguan ini yang menjadi beban atau keinginan peneliti. Kemudian constitution of meaning, memberikan makna secara konstitusi atau secara definitif berdasarkan batasan yang nyata atau pengertian yang nyata. Jadi untuk memberikan pada keraguan tadi, menjawab keraguan tadi. Ini yang transcendental. Kemudian yang hermeneutic design,
Nah, ini some key tenets of this hermeneutic design are interpretation, textual meaning, dialogue, pre-understanding, and tradition. Ini memiliki kunci utama yaitu memberikan interpretasi, kemudian makna secara tekstual, kemudian dialog, dan yang keempat pemahaman sebelumnya dan tradisi. Nah, ini jadi si peneliti itu perlu mengenali lapangan terlebih dahulu kalau pakai pre-understanding nih. Kemudian yang keempat, case study design ini adalah desain yang this design lends itself well to the exploration of meaning of a life experience of some phenomenon. This design provides the framework for an in-depth analysis of a finite number of participants. Ini peneliti itu ingin secara secara partisipatif, secara pribadi itu ingin mengeksplorasi daripada arti dari suatu fenomena itu. Jadi dia itu ingin mengeksplorasi suatu fenomena dengan melibatkan diri tentunya, case study ini. Dan di dalam case study design ini menyediakan framework, batasan dalam memberikan batasan analisis ini. Ada istilahnya ada keterbatasan atau kelemahan bolehlah untuk menganalisanya. Tapi disebutkan, saya memberikan case study ini cuma khusus untuk daerah ini atau di kota ini atau di kantor ini. Jadi mungkin belum tentu sama untuk di generalisir di tempat lain. Ini desainnya. Kemudian tahapannya nanti ini saya share saja langsung langsung ke latihan. Dari yang sudah Anda kenal tadi, Anda silahkan memilih yang mana. Ini kan dari awal tadi kan ada grounded, ada ethnographic, ada naratif, ada phenomenological. Nah ini. Dan tadi baru grounded dan ethnographic saja, yang naratif dan phenomenologi belum. Tadi grounded sama phenomenologi ya. Itu penjelasan mengenai penelitian kualitatif dari bukunya Creswell. Tadi ada keloncatan Pak ya. Tadi kelewatan ya. Etnografiknya. Saya tadi langsung milih 4 ya. Halo. Tadi 1 langsung 4 ya, yang 3 dan 2 belum berarti ya? Iya Pak. Lah tadi saya tidak lihat. Oke, yang kedua, naratif. Naratif dan ke phenomenological. Yang naratif adalah the narrative approach involve gathering information in the form of storytelling by the participant for the purpose of understanding a phenomenon. Ini naratif itu adalah pengumpulan informasi dari cerita ya, tadi saya contohkan tadi. Cerita dari partisipan untuk menceritakan tentang memberikan cerita dalam urutan kejadian dalam biasanya perilaku sejarah atau yang mengalami untuk dijadikan suatu
narasi yang bisa menjawab daripada research purpose atau tujuan penelitian. Kemudian naratif design ini melibatkan eksplorasi, the exploration of single participant or small sample participant, kemudian gathering data through the collection of stories, retelling the stories, dan reviewing the story. Jadi tahapannya itu meliputi eksplorasi dulu ke lapangan, ya, baik secara individu atau secara kelompok, ya. Kemudian mengumpulkan data dari beberapa sumber tentunya, kemudian menceritakan ulang, ya, kemudian mereview kembali cerita tadi, apakah ini valid atau enggak fungsinya untuk memberikan validasi. Kemudian yang ketiga, narrative design can be either biographical or autobiographical. Boleh di apa ya, semacam biografi, ya, atau autobiografi, jadi cerita pribadi semacam itu, tapi bukan itu saja. Kalau Anda meneliti tentang seseorang tokoh, ya tentunya hampir mirip, tapi sebenarnya bukan biografi saja yang tapi bisa dikatakan, wah ini aku mencari biografinya, boleh. Nah, di dalam naratif ini ada descriptive design, ada explanatory design. The descriptive design involves the description of any one or more of the following individual or group narrative or life stories or specific life event. Bisa dari cerita seorang, ya, namanya descriptive design, ya, descriptive design. Kemudian the condition or contextual factor supporting the story. Cerita itu atau kondisi itu mendukung dari pada cerita atau sejarahnya. Kemudian the relationship between individual and the story and the culture of the story are embedded within. Ini dari cerita orang atau individu dan cerita kelompok itu dikembangkan, digabungkan, dikembangkan mulai. Kemudian yang keempat, how certain life event impact the participant storyline. Dampak daripada kejadian itu atau fenomena itu memiliki dampak secara individu bagi pelaku sejarah itu sendiri. Ini loh dampaknya bagi saya semacam ini. Nah, ini kan bisa dilihat dari cerita itu. Kemudian yang kedua, explanatory design. The explanatory design is used to provide an account of some phenomenon by means of why something happen. Ini alasan, ya, why something happen. Kenapa terjadi? Kenapa bisa terjadi ini? Ditanyakan pada orang, partisipan tertentu. Oh, ini menurut saya gini, menurut saya gini. Ini dari explanatory design. Yang ketiga, critical design. Ini dari Van Menen 1988 in his book on the ethnography discuss the use of critical tales. These critical tales are conceptualized as a narrative approach using critical framework. Jadi menurut Van Men ini bahwa suatu buku, suatu cerita atau suatu pelaku sejarah itu bisa diimbangi dengan atau dikritiki dengan cerita yang lain, versi lain. Nah, ini fungsi dari critical design dalam naratif. Jadi tidak satu asumsi saja. Ini bisa nanti bisa dibaca state-nya, nih mudah sekali untuk dilihat. Kemudian saya ke definisi yang ketiga, phenomenological perspective. Loh, tadi sudah ya ini ya? Ini sudah. Yang belum berarti yang belum, Pak. Yang apa? Yang etno. Yang ini ya berarti ya?
Tadi saya slide-nya langsung buka keempat ya. Oke. Ethnography can be defined as research designed to describe and analyze the social life and culture of a particular social system based on detailed observations of what people actually do. Ya, ini etnografi ini bisa diartikan sebagai apa ya, model atau desain penelitian yang menggambarkan dan menganalisa. Nah, ini. Intinya ini, menggambarkan dan menganalisa kehidupan sosial dan budaya. Tadi saya contohkan yang pola hidup masyarakat atau suku Samin tadi. Nah, saya harus ke sana, misalnya menelitinya semacam itu. Kemudian yang kedua, the data that are collected are used to, nah ini, dokumen atau data yang digunakan itu harus ya, pertama, document the life of the participant. Nah, apa ya, tidak cerita lagi, tapi emang yang dialami partisipan saat itu. Within the context of the culture, dalam konteks budaya mereka, kehidupan kita. Jadi tidak katanya, tapi dia pelakunya sendiri kalau penelitian etnografi itu. Kemudian yang kedua, data yang kedua, understand the experiences of the individuals within the culture. Pemahaman pengalaman hidup atau pengalaman pelaku dari partisipan itu sendiri dalam masyarakat. Dia tidak menurut orang tuanya, tidak menurut anaknya, tapi dia sendiri yang mengalaminya. Kemudian yang ketiga, interpret the behavior shaped by the cultural context. Menginterpretasikan dari bentuk suatu budaya itu sendiri. Ini yang etnografi. Kemudian desainnya ada realist design, critical design, case study design. Ini yang belum cuma yang ini kayaknya masih sama ya. Yang realist design adalah stress three aspect of the realist design, the invisible outdoor, kemudian thick description of the mundane using system to standard category of organized description, kemudian interpretive, omnipotence. For example, allowing the older to the phenomenon in the representing culture. Ini yang A ya. Jadi dalam etnografi ini kadang peneliti itu menyembunyikan diri bahwa dia itu seakan-akan bukan meneliti ya. Nggak tahu, saya nggak meneliti gitu. Padahal dia meneliti. Nah ini. Kemudian yang kedua, yang B ini bisa thick description of the mundane using a system of standard category of organized description. Ini apa ya, bisa apa ya, menggunakan tahapan-tahapan yang standar, yang kategori standar. Memang SOP-nya kalau mau meneliti itu pakai ini ya. Harus tahapannya ini ya, kita pakai itu. Kemudian yang ketiga, interpretive ya, omnipotence. Ini kaitannya dengan behavior, tingkah laku dari peneliti itu dalam memahami makna di lapangan. Interpretive, semacam interaksinya dengan lingkungan, dengan partisipan. Kemudian yang critical design dan case tadi saya kira sama, tadi saya singgung, cuma ini ya critiquing ya intinya dari yang sudah ada. Kemudian yang case tadi itu ya with interpretive to have some distinct different some. Nah, ini case tadi ya daerah satu dengan daerah lain mungkin beda. Itu saja penjelasan tentang qualitative research.
Mohon maaf tadi kelewatan langsung 4 ya, jadi tidak urut. Ada pertanyaan? Kalau enggak, nah sekarang setelah Anda mengenal berbagai macam metode penelitian kualitatif tadi, nah sekarang kalau Anda mau meneliti kualitatif, itu kira-kira mau pilih yang metode mana? Desain yang mana ini? Karena kita mata kuliah ya, bukan mata kuliah itu kan harus mengenal, selain mengenal kuanti juga mengenal kuali. Nah itu kita harus seakan-akan sekarang menjadi peneliti kualitatif ini. Nah sekarang misalnya Anda mau meneliti tentang topik apa ya tadi, tingkah laku mahasiswa PAP di lokasi KKN kecamatan mana misalnya, berarti kan dia sendiri atau mungkin malah perubahan tingkah laku mahasiswa KKN misalkan, tapi kan harus ikut KKN ya gitu, atau judulnya tentang perilaku masyarakat mana ya yang sini tuh yang agak ekstrim tuh kalau di Jawa Tengah, selain suku Samin kok saya belum dengar ya. Ya mungkin di daerah Anda yang Jawa Timur mungkin atau yang di luar Jawa mungkin daerah mana itu kalau kualitatif yang etnografik, tetapi yang lain ya boleh. Kemudian Anda pakai milih metode apa, rekannya desainnya yang mana, gitu saja. Kalau tidak ada pertanyaan sinkronus saya akhiri.